Selamat malam Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di Project Management Knowledge Sharing atau PRANKS yang ke-119. Pada sesi hari ini akan dibawakan topik dengan judul Front-End Engineering Design atau FEED Project Management. FEED Project Management adalah sebuah proses dalam perencanaan dan juga koordinasi pada fase awal di proyek-proyek engineering untuk mengestablish foundation yang kuat untuk kesuksesan dari eksekusi proyek. Pada FEED Project Management, tujuan utamanya adalah untuk mendefine project scope, technical requirement, dan juga deliverables, sembari memastikan keselarasan dengan keselamatan, lingkungan, dan juga operational standar. Pada topik hari ini, kita akan bersama dengan pembicara Pak Jerry Jeremia Mitareja atau dapat dipanggil dengan Pak Jerry. Beliau memiliki pengalaman 20 tahun di bidang oil and gas industry dan memulai karirnya dari structural engineer, naval architect, facility engineer, team leader, project manager, dan lain sebagainya di bidang offshore ataupun onshore facility development. Sebelum kita mulai sesi hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa ground rules untuk memastikan kondusivitas dari sesi hari ini. Semua peserta akan dalam kondisi mute dan video dimatikan. Jika Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan, dapat dituliskan di chat box yang tersedia pada Zoom. Sesi ini juga akan direkam. E-certificate akan didistribusikan ke semua peserta yang bergabung di sesi ini. Auto submission PDU hanya untuk anggota dari PMI Indonesia Chapter. Rekaman akan diunggah di kanal YouTube kami. Silakan untuk Bapak dan Ibu untuk mencari PMI Indonesia Chapter di YouTube. Dan terakhir adalah happy learning dan jangan lupa untuk memberikan kami feedback. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi bahwa PMI Indonesia Chapter saat ini akan menyelenggarakan International Symposium and Exhibition on Project Management atau SIMEX yang ke-13 di bulan Oktober tanggal 8 sampai 9 dan saat ini tiket untuk early bird masih tersedia. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang hari ini sudah hadir dan sedang hunting PDUs, jangan lewatkan kesempatan ini terutama sebelum tanggal 31 Juli karena masa early bird akan berakhir. Jangan lewatkan kesempatan ini dan dapatkan up to 16 PDUs. Baik, sebelum kita mulai mungkin kita sambut terlebih dahulu Pak Jerry, apakah sudah siap? Oke, selamat malam semuanya. Malam Sudah, Pak Jerry. sudah siap Mbak Dia? Ya. Oke, baik Pak Jerry. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dia. Selamat malam rekan-rekan semua. Semoga kita dalam keadaan yang baik ya. Oke, saya akan memulai presentasi saya. Coba saya akan share screen saya. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah masuk. Oke, kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi kita akan membahas FEED dari sisi project management. Saya diberi waktu 1 jam gitu ya, jadi saya akan jelaskan. Dan suara saya terdengar dengan clear ya, Mbak Dia ya? Clear sekali Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita langsung ke kontennya karena profil saya tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Dia ya, secara sekilas. Oke. Mungkin kalau ada catatan, boleh kontak saya, ada pertanyaan atau apapun ya. Saya masukin email saya, mungkin nanti di-share juga di jerry.mentareja@gmail.com. Oke, kita mulai. Jadi konten daripada pemaparan saya malam ini, totalnya ada 16 slide, jadi saya harus manage satu slide sekitar 4 menit begitu ya. Jadi tadi introduction sudah disampaikan, lalu pembahasan berikutnya saya akan membahas mengenai FEED definisi objektif, itu ada 6 slide, ada FEED contractor selection, ada FEED improvement, ada conclusion, dan nanti kita di akhir kita akan Q&A begitu ya.
Nah, sebenarnya agar kita sudah mulai punya gambaran nih ya, apa take away atau objektif lah ya, objektif yang diharapkan dari penyampaian atau pemaparan saya bahwa uh, audiens atau kita semua bisa mendapatkan clear understanding, pengertian yang cukup clear mengenai definisi dari fit itu sendiri. Mungkin disclaimer dulu gitu ya. Jadi karena fit ini sebenarnya apa bisa diaplikasikan di many industries gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi berhubung background saya dari oil and gas industry, jadi prakteknya saya akan merujuk kepada apa yang sesuai dengan apa yang diterapkan di oil and gas industries gitu ya. Lalu poin selanjutnya objektifnya adalah strategi kita untuk menseleksi fit kontraktor itu sendiri. Jadi memahami nanti resikonya seperti apa, lalu kita memahami, saya akan jabarkan juga berdasarkan apa istilahnya standar praktis yang biasanya kami aplikasikan di oil and gas, itu seperti apa bentuk evaluasinya, dan poin yang terakhir adalah poin-poin mengenai hal-hal yang bisa mengimprove sendiri dari hasil fit itu sendiri. Jadi kita akan membahas bagaimana akurasi cost estimasi, tentang people-nya, personilnya, lalu bisnis proses dan penerapan daripada teknologi-teknologi yang advance. Oke, next-nya. Oke, kita mulai dari fit definition objektif gitu ya. Jadi memang ini namanya udah front end engineering design, jadi ini kerjaan engineering begitu ya, kerjaan engineering ya, ada studi, ada apa istilahnya membuat technical document begitu ya, yang istilahnya deliverable-nya ya dokumen lagi atau reporting atau studi, bentuknya seperti itu. Jadi kita belum apa membahas mengenai sesuatu yang bentuknya barang begitu ya, tapi deliverable dari product engineering ya reporting, report drawing, report and drawing lah ya, intinya begitu, dan mungkin MTO dan sebagainya. Jadi benar-benar dokumen intinya begitu. Nah, jadi fit ini dilakukan pada saat fase antara konseptual dan detail engineering begitu. Itu yang bahasa common ya, konseptual design and detail engineering. Jadi main purpose-nya untuk apa istilahnya mendefine, makanya bahasanya untuk mendefinisikan untuk suatu project itu pada tahapan yang cukup secara teknikal dan komersial untuk mendukung daripada decision making dan prepare menyiapkan untuk eksekusi yang sukses, menyukseskan apa eksekusi yang sukses begitu ya bahasanya. Jadi kalau kita lihat dari project phases ya, jadi ini secara general ada di project oil and gas biasanya kita mengenal appraise, select, define, execute, and operate begitu ya. Nah, fit ini posisinya di define ya. Jadi dilakukan setelah kita menselect gitu ya, menselect dan dilakukan sebelum execute. Nah, ini ada poin yang menurut saya perlu disampaikan ya. Kalau nanti saya akan jelaskan juga di milestone milestone penting terutama kaitannya dengan proyek-proyek migas begitu ya sebagai contohnya seperti itu. Jadi ada komponen POD atau Plan of Development antara select and define, dan ada FID Final Investment Decision gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya poin dari fit ini gitu ya, seperti saya tadi bilang bahwa secara komersial dia akan mendevelop suatu angka lah ya, katakanlah secara angka atau komponen costing yang istilahnya dipertimbangkan begitu, istilahnya untuk satu project secara umum akan bilang itu satu project setelah dihitung fit ini kisarannya misalnya katakanlah 100 juta dolar gitu ya, sementara secara keekonomian proyek ini harus di-run dengan kapital sekitar 80 juta dolar. Simpelnya seperti itulah. Nah, dengan demikian ada pertimbangan bahwa proyek ini sepertinya tidak bisa fly ya, begitu ya. Itulah secara garis besar untuk menggambarkan satu decision di FID. Selanjutnya setelah FID kita execute dan operate. Nah, di bagian kanan slide saya itu
main objektif dari FIT. Sebenarnya banyak lah ya intinya, tapi ini poin-poin pentingnya aja gitu ya. Jadi poin pertama ya scope gitu ya. Kita tahu secara project ini boundary-nya seperti apa, deliverable-nya seperti apa, interface-nya seperti apa. Jadi istilahnya battery limit-nya di mana, scope suatu pekerjaannya seperti apa. Lalu kedua desain begitu ya. Biasanya scope apa istilahnya kita memproduce beberapa standar deliverable. Nanti saya akan jelaskan standar deliverable-nya seperti apa. Komponen selanjutnya adalah mengenai costing. Nah, ini komponen yang menurut saya uh, sangat penting ya, mengestimate capital dan operational cost yang reasonable untuk dan akurat istilahnya akurat ya untuk support budgeting maupun nanti ketika untuk FID begitu ya. Ini ya kaitannya dengan visibility yang seperti saya tadi bilang begitu ya. Jadi secara technical dan economic viability, terus decision. Nah tadi FID untuk support daripada provide data and clarity to support the final investment decision FID by stakeholder. Lalu untuk procurement dan compliance ya. Jadi untuk procurement itu sendiri untuk memprepare technical document and specification untuk bidding pada next step-nya pada saat execute, dan untuk compliance tentunya untuk memastikan bahwa semua desain itu memenuhi segala ketentuan yang berlaku ya, baik perundang-undangan apa istilahnya yang terkait dengan lingkungan dan tentunya dengan aspek-aspek keselamatan. Mungkin itu secara garis besar saya bilang saya jelaskan mengenai definisi dari FIT dan objektif dari FIT itu sendiri. Kita akan selanjutnya, nah ini saya coba men-summary ya. Ini saya disclaimer bahwa data-data ini saya dapatkan dari internet. Beberapa saya minta bantuan daripada AI begitu ya, terutama untuk bagian-bagian yang di luar daripada oil and gas. Tapi ini mungkin gambarannya ya, gambaran secara garis besar mengenai fit konsep di beberapa industries ya. Jadi ada 5 industries. Jadi pertama oil and gas, civil construction, manufacturing, IT, dan energy infrastructure. Mungkin yang ya more or less tidak terlalu signifikan ya dengan oil and gas industry, mungkin di energy infrastructure sama dengan civil construction begitu ya, karena dua-duanya lebih ke arah construction mungkin ya begitu ya. Nah, jadi kalau saya jelaskan ada equivalent term yang kalau orang oil and gas ngomongnya FIT, di civil construction dia ngomongnya preliminary conceptual design gitu. Orang manufacturing bilang ini front end planning, orang IT bilangnya system design atau requirement analysis, dan buat energy infrastructure mereka ngomongnya pre-FIT concept select. Objektifnya rata-rata sama begitu ya, istilahnya technical design, cost estimation, sama risk mitigation. Istilahnya kaitannya dengan teknis tadi mendetailkan desain dari istilahnya mendefine dari kebutuhan teknikal, selanjutnya untuk cost estimation. Jadi rata-rata objektifnya ya menurut saya ada benang merahnya seperti itu. Nah, yang melakukan ya tentunya kalau oil and gas itu biasanya engineering consultant atau fit consultant, yang saya pikir istilahnya secara benang merah ya sama, mungkin ada beberapa yang di manufacturing atau di IT dilakukan secara internal manufacturing terutama ya gitu ya. Tapi di luar daripada itu lebih ke arah konsultan. Jadi ada pihak lain yang mengerjakan atau pihak luar selain pihak dari internal perusahaan. Durasinya ya berbeda ya, berbeda-beda, tapi di oil and gas ya rata-rata sekitar 6 sampai 1 tahun. Ya mungkin untuk ada beberapa proyek tapi nggak common, ini bisa lebih dari 1 tahun. Begitu ya. Untuk estimasi fit cost-nya sendiri, ya mungkin saya nggak tambahkan, maksudnya fit cost compare to execution ya, execution cost gitu ya. Jadi ya dibilang rata-rata di bawah 5% ya untuk dunia oil and gas, sekitar 2-5%. Ini depend on seberapa besar proyeknya. Justru biasanya 5% ini ya biasanya proyek-proyek berdasarkan pengalaman saya justru proyek-proyek yang nggak terlalu besar malahan, tapi kalau proyek yang sangat besar biasanya 2-3%, nggak sampai 5% gitu ya. Jadi ya antara 2-5%. Next phase-nya di dunia oil and gas ada EPC, jadi Engineering, Procurement, Construction, dan Installation atau EPCI, yang responsible parties-nya next-nya adalah EPCI kontraktor.
Nah, jadi mungkin ini memberikan gambaran dulu mengenai dari teman-teman yang industrinya berbeda mungkin ya. Jadi equivalent term-nya apa, lalu responsibility party-nya apa, lalu estimasi dari feed cost-nya berapa dan durasinya berapa lama gitu ya. Jadi ya memang mungkin tidak akan menjawab semuanya ya, tapi setidaknya memberikan gambaran lah secara umum untuk teman-teman yang mungkin bukan dari industri oil and gas. Oke, next-nya. Nah, ini yang mungkin penjelasan yang tadi major milestone di dunia oil and gas ya, yang tadi saya jelaskan. Ini lebih detail memang tadi kita ngomong appraise, select, define, execute dan operation ya. Nah, tapi ini milestone yang tadi akan saya coba jelaskan lagi secara detail apa sih plan of development, apa sih FID begitu ya. Jadi rangkaiannya ini lagi pada saat conceptual study atau pre-FEED ya bahasanya gitu ya. Ada pre-FEED ini sebenarnya lebih ke arah di mana konsep selection begitu ya. Jadi menselect sesuatu konsep development-nya mau seperti apa begitu ya. Intinya begitu. Lalu di oil and gas kita kenal namanya plan of development gitu. Ini memang istilahnya ini adalah approval dari government ya untuk oil and gas dalam hal ini SKK Migas dan Migas begitu ya, ESDM, Kementerian ESDM. Jadi apa aja isinya POD itu ya mengenai planning istilahnya daripada bagaimana rencana kita untuk mendevelop suatu lapangan begitu ya. Jadi dari mulai teknikalnya, dari keekonomiannya, dari aspek-aspek aturannya seperti apa. Nah, yang intinya sebenarnya ujung-ujungnya kita bisa menggambarkan keekonomian atau menunjukkan keekonomian satu lapangan yang akan di-develop ini sehingga katakanlah secara ekonomi visible begitu ya untuk kita eksekusi. Nah, jadi itu plan development. Nah, setelah POD itu mendapatkan approval, akan dilakukan FEED. Ya, ini di oil and gas industry. Nah, ini dilakukan FEED. Nah, itu di catatannya adalah ya saya nggak perlu jelaskan lagi FEED. Lalu milestone selanjutnya adalah FID, begitu ya, Final Investment Decision sebelum ke project execution atau EPCI. Oke. Nah, ini sebelum kita berangkat lebih jauh, tentunya di project management kita mengenal namanya stakeholder management ya. Jadi kita tahu dulu deh, kita pahami dulu kita bekerja stakeholdernya siapa aja ketika kita melakukan atau mengeksekusi FEED ini gitu ya. Yang paling pertama ya tentunya project owner sendiri atau klien lah ya bahasanya seperti itu. Mungkin saya buat ada role in FEED sama contribution itu FEED objektif. Jadi tiap-tiap stakeholder ingin menunjukkan bahwa tiap-tiap stakeholder ini juga memiliki kontribusi terhadap objektifnya dari FEED itu sendiri ya. Berikut role-nya seperti apa. Jadi saya bahas secara general aja. Jadi ada project owner yang intinya yang mendefine justru objektifnya apa, yang istilahnya yang punya uangnya juga, yang mengapprove beberapa decision penting, semua decision itu, decision dari FEED itu sendiri, gitu ya. Ya tentunya kontribusinya sangat besar ya, intinya begitu ya. Jadi istilahnya karena dia ownernya project ini. Lalu FEED konsultan itu sendiri, begitu ya. Jadi sebenarnya sebagai konsultan yang kita harapkan bisa melihat technical design, prepare deliverable, and mendevelop cost estimate gitu ya. Lalu operation and maintenance team ini juga istilahnya ini hal yang mungkin tidak semua diaplikasikan di dalam ini hal-hal yang akan menjadi bagian yang mengimprove nanti mungkin di slide selanjutnya akan saya bahas ya begitu ya. Tapi di stakeholder di perusahaan yang mature atau mungkin yang sudah beroperasi ini adalah salah satu bagian yang penting begitu ya. Jadi pada saat kita mendesain dalam tahapan FEED ini kita sudah melibatkan operation and maintenance team.
Nah, role-nya seperti apa? Ya input dari bagian operability, maintainability, and safety. Jadi orang-orang ini yang dianggap lebih berpengalaman atau punya pengalaman mengenai mengoperasikan atau maintenance. Nah, jadi istilahnya kita mendesain itu bukan sekadar desain yang tidak yang apa ya, yang tidak yang tidak optimal untuk dioperasikan. Justru dari teman-teman ONM ini kita bisa mendapatkan banyak-banyak lesson learn begitu ya, atau dari lesson mereka untuk diaplikasikan di stage awal daripada engineering design dalam kaitan dalam penjelasan ini pada saat fit stage gitu. Lalu procurement and supply chain, jadi procurement team gitu ya. Jadi ini memang uh, uh, intinya yang mau disampaikan bahwa dengan fit ini kita sudah memahami ini, kita sudah bisa mengkategorikan mengenai bagian-bagian istilahnya seperti long lead item begitu ya, istilahnya material-material atau equipment-equipment yang butuh waktu lama begitu ya. Nanti kita akan menjalankan strategi mengenai procurement atau bentuk pengadaannya seperti apa. Gitu. Karena tim procurement atau teman-teman procurement ini yang lebih memahami bagaimana procurement strategi dan procurement proses itu sendiri ya. Tapi tentunya diharapkan juga sebagai PMT yang mature punya pengetahuan secara general ya mengenai procurement dan supply chain begitu ya. Lalu selanjutnya construction efficiency team. Nah ini mungkin lebih ya, beberapa perusahaan yang sudah major pasti ada construction teamnya sendiri gitu ya. Jadi ini juga sangat baik untuk dilibatkan di tahapan awal untuk memberikan input atau execution, memberikan input mengenai execution feasibility ya, constructability input dan execution feasibility. Lalu di sini ada formalities, regulatory authorities ya, ini untuk memastikan bahwa desain yang kita buat, yang kita develop pada saat fit ini comply dengan aturan environmental, safety, legal standard dan sebagainya. Mungkin ada beberapa bukan hanya ini sebenarnya gitu ya, tapi seperti misalnya tahapan yang mungkin saya hadapi dalam beberapa waktu yang lalu itu seperti pengadaan tanah begitu ya, atau land acquisition lah bahasanya. Jadi melibatkan teman-teman formalities pada saat awal fit. Kenapa? Jadi kita menentukan ROW atau jalur pipa katakanlah demikian ya, karena proses pengadaan atau akuisisi lahan sendiri justru butuh waktu yang cukup panjang begitu ya, sehingga harus dilibatkan dari awal mengenai routing dan sebagainya harus sudah firm pada saat di early engineering atau fit itu sendiri, sehingga bisa jalan paralel gitu ya. Karena kalau kita nunggu sampai nanti dieksekusi tentunya akan secara waktu atau timeline ini nggak akan match begitu ya. Intinya akan ada potensi delay dan sebagainya. Lalu HSE tentunya terus ada finance and commercial, ya ini kaitannya dengan cost estimate, walaupun biasanya di PMT kita punya tim juga, tapi istilahnya jika memang ada yang spesifik tim memiliki kemampuan untuk mengestimasi daripada costing begitu ya, dan tentunya support untuk investment decision. Ada PMO dan end user dan operator. Saya pikir cukup clear ya kalau untuk PMO, untuk coordinator planning, scheduling, stakeholder communication, lalu untuk end user, untuk sebagai usability and performance expectation. Oke, nah ini saya langsung jump ke cost estimation ya, karena tadi dari slide-slide sebelumnya saya selalu ngomongin cost gitu ya. Nah, jadi saya coba gambarkan di sini yang biasanya kita gunakan di dalam industri oil and gas adalah referensi dari AACE 18R 97 begitu ya. Jadi AACE sendiri adalah Association for Advancement of Cost Engineering. Mungkin bisa dilihat dari slide presentasi, memang ini specifically di EPC ya, project dan kaitannya dengan proses industri. Tapi apa yang mau saya sampaikan di sini? Jadi bahwa ini metrik di sini atau tabel di sini menjelaskan mengenai expected accuracy range daripada setiap tahapan daripada engineering yang kita lakukan.
Kenapa berbeda-beda? Tentunya karena pertama objektifnya memang berbeda. Yang kedua, standar atau details deliverable-nya itu juga memang berbeda ya. Jadi seberapa detail deliverable, seberapa detail produk daripada engineering itu sendiri itu akan menentukan seberapa akurat gitu ya. Secara garis besar seperti itu, seberapa akurat istilahnya costing yang akan dilakukan atau cost costing yang akan dihasilkan begitu ya. Jadi kita ada 5 kelas di ACE gitu ya. Jadi kelas 5 itu dari mulai konsep screening ya. Kalau kita lihat di sini bahwa expected accuracy range-nya itu uh, low-nya minus 50 sampai high-nya plus 100%. Jadi memang masih range-nya masih lebar banget gitu ya, bahasanya seperti itu. Tapi sudah mulai ke kelas 4, nah ini kalau kita kenal di dunia oil and gas, mungkin teman-teman yang lain juga tahu ada semacam software. Biasanya kalau saya pakai Questor begitu ya untuk kelas 4 sama kelas 3 pada saat tadi yang saya bilang konsep select atau pre-fit. Jadi ini sebelum plan of development gitu ya. Jadi konsep select dan pre-fit ini masuk ke kelas 3 dan kelas 4 di mana akurasinya itu berkisar antara 15 sampai 30% ya, 15 plus 30. Kalau kelas 3 minus 10 sampai 30%. Ini biasanya yang di bawah untuk plan of development. Lalu, nah FIT sendiri ini ada PTK 069 itu standarnya SKK Migas. Untuk project management ini kita objektif kita di kelas 2 begitu ya, di kelas 2 di mana maturity level seperti saya tadi jelaskan ada maturity level dari project definition deliverable ini sudah sampai 75% gitu ya. Jadi nilai akurasi daripada range costingnya sendiri minus 15 sampai 20%. Ini yang jadi harapan kita atau target kita target kita pada saat fit. Nah, gitu. Lalu kelas 1, nah ini udah biasanya ketika tender ya, tender EPCI atau ketika tender ya, jadi estimated ketika tender di mana itu sudah mendekati karena kalau cuman istilahnya di akurasi range-nya minus 10 sampai 15%. Jadi ini sudah tahapan EPCI atau eksekusi begitu. Nah, jadi selanjutnya nah ada note di sini gitu ya saya tambahkan karena saya memahami bahwa audiens itu mungkin bisa dibantu untuk rekan-rekan yang lain di AC yang 18 17R sorry ya. Other sector ada infrastructure, IT manufacturing, different classification system or adaptation di 17R 97. Ya, karena ini khususnya tadi di 18R97 makanya ada istilah detail engineering document like PFD ini process flow diagram, PNID piping and instrument diagram gitu ya. Jadi itu memang spesifik untuk dunia proses industri. Oke, seperti halnya ya oil and gas begitu ya. Oke. Nah, ini mungkin yang bisa menggambarkan lebih detail mengenai cost estimation tadi. Jadi maturity of level daripada deliverable ya. Jadi apa sih produk-produknya itu seperti apa. Jadi kalau kita bisa lihat di tabel sebelah kiri begitu ya, ada 5 kelas yang saya sebutkan tadi secara simple, secara garis besar ya, karena di sini ada breakdown-nya lagi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kelas 5, kelas 4 tadi, jadi kelas 5 bahkan di tahapan awal di mana masih 100% sampai 50%, minus 50 sampai 100% eskalasinya. Jadi ya istilahnya project datanya ya scope description, plan location-nya masih general, bahkan data soil hidrologinya nggak ada, integrated project-nya nggak ada, master schedule-nya nggak ada. Jadi bisa kebayang ya maksudnya di kelas 5. Tapi kalau kelas 4, kelas 3 ini udah masuk ke tahapan konseptual design begitu dan pre-fit. Nah, konsep select and pre-fit, nah di mana sudah mulai seperti project master schedule sudah preliminary, terus yang di bawahnya
engineering deliverable ya. Jadi yang tadi saya sebutkan mengenai block flow diagram, plot plan, PFD, utility UFD, piping instrument diagram, heat material ini technical banget ya begitu ya. Jadi tapi yang apa istilahnya S2 started, P itu preliminary, C itu complete begitu ya. Jadi kalau kita ngomongin fit aja begitu. Jadi sudah beberapa item secara deliverable ini sudah dalam kondisi tahapan yang sudah complete begitu ya. Jadi yang istilahnya preliminary atau complete di mechanical discipline drawing, kenapa mungkin preliminary ya? Karena memang kita belum procurement ya, kita belum pengadaan lah, bahasanya seperti itu. Jadi uh, ya itu masih data-data vendor yang mungkin belum tentu kita kita procure begitu ya. Jadi memang masih preliminary data sheet lah seperti itu ya bentuknya. Nah, begitupun dengan instrumentation dan civil set discipline drawing. Jadi masih sementara kelas 1 itu yang seperti saya tadi bilang pada saat detail engineering semuanya sudah dalam kondisi yang komplit pada saat eksekusi. Oke, bisa cukup clear. Nah, ini mungkin grafik yang bisa lebih menggambarkan lagi ya, begitu, untuk menunjukkan bahwa akurasi range. Jadi kelas 5 tadi masih range-nya masih istilahnya bisa nambahnya sampai 100%, berkurangnya 50%. Jadi memang yang mau digambarkan ini secara simpel, semakin mature daripada project atau definisi deliverable kita, intinya semakin akurat gitu ya, semakin akurat dari cost estimation yang kita lakukan. Gitu. Oke, nah ini udah masuk ke section kedua sebenarnya. Jadi tadi saya berharap teman-teman bisa grab ya definisi fit-nya itu sendiri, objektifnya seperti apa, terus pendekatan secara produk dari cost estimation-nya seperti apa, terus hal-hal yang perlu dipertimbangkan deliverable-nya seperti apa. Saya nggak akan bahas terlalu detail mengenai deliverable, karena saya pikir itu sudah cukup ya, maksudnya secara garis besar sudah cukup di situ. Lalu fit major risk gitu ya. Ini saya masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai selection daripada fit kontraktor itu sendiri. Tapi sebelum mengarah kepada evaluasi, bentuk evaluasinya yang biasa kita apply di dalam dunia oil and gas gitu ya, dia sesuai dengan aturan PTK. Saya akan coba gambarkan secara garis besar lah mengenai major risk dari fit ini sendiri. Yang pertama itu tentunya technical definition ya. Jadi leading to significant clarification during EPCI tender. Jadi ya penyebabnya apa? Ya tentunya poor design gitu ya. Lalu incompetent fit personnel, no reliable support system, dan ya dari sisi company-nya poor company KAQC process. Konsekuensinya ya jadi FPCI kontraktor akan berpikir begitu ya. Ini tidak ada risiko nih gitu ya. Risiko itu akan mereka istilahnya akan mereka transformasikan ke dalam bentuk penawaran yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau definisinya nggak clear, risikonya ada, ya saya harus menang proyek ini katakanlah, ya udah kita komponenkan itu ke dalam komponen cost gitu ya, resiko-resiko itu. Nah, konsekuensinya seperti itu. Lalu kedua, nah, significant EPCI cost increase from original pre-FIT estimate to end of FIT estimate. Nah, ini ya istilahnya ya bisa terjadi gitu ya, sangat mungkin terjadi begitu ya. Yang disebutkan kenapa penyebabnya ya pertama dari incompetent fit personil gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke fit personelnya atau fit konsultannya. Lalu ya hal-hal yang memang tidak kita bisa atur kadang-kadang market condition ya, tapi kita sebenarnya bisa apa ya bisa mengconsider ini dalam bentuk risk gitu ya. Lalu selanjutnya konsekuensinya mereduce keekonomian dari project, ya ini yang istilahnya lebih parah lagi bahwa dia bisa membuat FID Final Investment Decision ini gagal atau delay gitu ya. Kenapa delay?
ini akan dicek kembali gitu ya, akan refit lagi, mungkin ganti lagi bentuk konsepnya. Ini akan takes time lagi untuk supaya bagaimana strategi untuk mengeksekusi proyek ini bisa berjalan begitu ya. Tapi ini istilahnya sangat signifikan itunya konsekuensinya gitu ya. Jadi proyeknya nggak jalan lah gara-gara bahwa ketika di fit estimate FPCA cost-nya luar biasa begitu ya, intinya begitu. Nah, kenapa ini perbandingannya dengan yang saya tadi bilang original pre-fit estimate ya. Pre-fit estimate tadi kan yang dibawa untuk plan of development begitu ya. Ya, jadi pada saat pre-fit estimate costingnya akan dibawa untuk POD. Di POD ini ada tadi yang saya sebutkan, ada perhitungan keekonomian dari satu proyek secara persetujuan dari pemerintah. Simpelnya ya bahasa yang lainnya istilahnya government stake-nya udah disebutkan di situ berapa, company take-nya berapa, begitu IRR-nya berapa. Nah, pada saat fit ini dieksekusi, nah, ketemulah angka yang istilahnya mungkin jauh daripada apa yang sudah diperkirakan di pre-fit tadi. Ya, intinya akan mempengaruhi keekonomian gitu ya, akan mempengaruhi keekonomian. Kalau lebih kecil ya bagus, tapi kalau istilahnya signifikan berarti kan mempengaruhi keekonomian dan perusahaan akan berpikir kembali begitu ya, apakah investasi yang kita lakukan untung atau buntung gitu ya. Nah, sehingga itulah yang tadi saya konsekuensinya cukup besar ya. Dan banyak juga nggak satu dua kejadian bahwa istilahnya setelah fit proyek nggak jalan karena isu keekonomian ini. Lalu poor interface definition and management. Jadi poor understanding on interface requirement ini kaitannya secara teknis, baik secara teknis maupun hal-hal yang non teknis begitu ya. Dan poinnya kembali penyebabnya adalah incompetent fit personnel dan poor company stakeholder management. Nah, konsekuensinya quality issue dan ya kembali lagi segala sesuatu yang hal-hal yang kaitannya teknis tidak terdefinisi dengan baik itu akan menyebabkan potensi kenaikan daripada cost. Mitigasinya gitu ya dari ya ini major risk-nya dari 3 major risk Pak. Saya yakin banyak banget bukan banget ya, tapi ya ada beberapa major risk yang lain gitu ya. Tapi mitigasinya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah proper selection dari feed kontraktor itu sendiri, lalu kompeten company PMT, dan poin ketiga adalah effective application of project management ya, sebagai mitigasi daripada major risk yang ketika mengeksekusi hasil dari feed itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya, nah ini kalau kita buat secara coba sistematis mengenai apa yang dibutuhkan daripada satu feed kontraktor gitu. Tadi ketika kita bahas kan ada 3 poin tuh. Yang pertama kita ngomongin kontraktornya itu sendiri, feed kontraktor. Yang kedua tim dari project management, tim dari company atau project owner sendiri. Yang ketiga aplikasi dari project management. Yang pertama untuk feed quality ya saya ke kanan dulu aja, kita ngomongin high competent project team. Ya, kita bisa lihat daripada feed contractor experience. Nah, sayangnya memang kalau ya menurut pemahaman saya gitu ya, banyak teman-teman yang di feed konsultan atau kontraktor ini involvement di EPCI-nya minim gitu ya. Makanya tadi saya sebutkan sebagai mitigasinya di project team sendiri, di PMT-nya company sendiri itu melibatkan teman-teman atau tim yang paham mengenai construction. Nah, kita juga bisa mengadakan workshop seperti constructability dan sebagainya. Nah, poin ya tentunya yang ini personal experience ya gitu ya. Jadi bukan hanya kontraktornya aja yang punya pengalaman sebagai satu entity kontraktor, tapi personal daripada orang-orang yang melakukan fit gitu ya. Intinya begitu. Jadi secara satu entity kontraktor, satu lagi secara personal atau engineer-nya lah katakanlah. Engineer atau timnya yang melakukan fit itu sendiri dari sisi fit kontraktor. Lalu selanjutnya ke poin saya loncat ke robust design gitu. Jadi harapannya bahwa desain yang dilakukan oleh fit ini
memang didesain buat build gitu ya, apply best practice, mengincorporate latest design approach ini sangat penting gitu ya, apalagi teknologi sekarang yang istilahnya makin ya di oil and gas ya apa ya akhir-akhir ini cukup signifikan begitu ya kita dikenalkan dengan ya mungkin kalau buat saya baru kayak carbon capture system dan sebagainya. Tapi itu udah mulai sudah banyak sudah beberapa PSC atau oil and gas company mengaplikasikan itu ke dalam desain dan eksekusi dan di projectnya gitu ya dan di plannya gitu. Nah sehingga ya kita harapkan fit kontraktor ini mengupgrade gitu ya, mengupgrade uh, uh, personelnya secara company maupun secara personelnya mengenai teknologi-teknologi yang baru ya. Lalu robust standard and specification, incorporate lesson learn, ini yang sayang ya menurut saya. Jadi lesson learn ini ya nanti ada pembahasan di bahwa kita tuh menganggap tidak mendokumentasikan lesson learn dengan baik gitu ya intinya begitu. Jadi lesson learn itu ya udah ya proyek ini lesson learn-nya seperti ini tapi tidak didokumentasikan dengan baik sehingga tidak bisa dipelajari atau di-share ke 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 proyek selanjutnya dan sebagainya. Jadi lebih ke arah pertama mendokumentasikan juga tidak gitu ya. Itu yang kedua database juga nggak punya itu yang disayangkan begitu ya sehingga kita nggak belajar gitu dari kesalahan kita dari hal-hal yang bisa membuat improvement seperti itu. Lalu reliable interface definition. Nah, selanjutnya poinnya adalah robust project PEP ya, project execution plan. Jadi ini ngomongin mengenai capability dari resources-nya itu sendiri, good interface management, managing critical path and milestone organization chart. Jadi ini lebih ngomongin masalah resources dan ya dari sisi PEP begitu ya. Jadi sama kadang-kadang kita ngomongin bahwa secara organization, lalu resources, ini tidak lengkap, mobilisasinya susah, turnovernya tinggi, begitu ya. Tapi kita nggak punya mitigasinya. Bahkan interface manajemen juga uh, tidak di-manage, begitu ya. Itu padahal banyak yang seperti tadi saya bilang stakeholder-nya udah lumayan banyak ya. Bukan lumayan banyak, itu banyak gitu. Tapi interface-nya sendiri tidak ada interface manajemen, siapa yang punya responsibility, siapa yang mengatur interface antara karena ini ya mungkin bisa jadi satu pembahasan khusus ya mengenai interface manajemen gitu ya karena ini penting gitu ya untuk pertama mendefinisikan mengenai poin-poin interface terus mengenai poin-poin istilahnya objek-objek dari interface itu sendiri itu subjek-subjeknya terus bagaimana berkomunikasi bagaimana istilahnya mendokumentasikan dan bagaimana make decisionnya seperti apa dan bagaimana mendistribusikan gitu ya. Nah, poin yang ya menurut saya jadi result yang penting ini adalah yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai cost and schedule accuracy ya. Jadi akurasi daripada costing and schedule. Nah, jadi fit kontraktor itu diharapkan memiliki akses ke market dan key player gitu. Lalu reliable and update in-house database, access to industry benchmarking and trend. Ya, jadi yang mau saya sampaikan di sini bahwa tadi kita ngomongin costing kelas 2 bagaimana Pak untuk mencapainya. Pertama tadi kita ngomongin deliverable, maturity dari deliverable itu sendiri. Jadi antara project team dengan si fit consultant, fit contractor ini harus bisa mendefinisikan seberapa mature daripada fit deliverable atau dokumen teknis yang kita buat. Lalu selanjutnya dari dokumen teknis yang kita buat itu, kita bisa mengeluarkan review dan sebagainya ke market begitu ya. Mungkin ya pasti lama Pak waktunya istilahnya untuk mendapatkan semua ya mungkin untuk beberapa yang istilahnya item istilahnya major equipment kita bisa mendapatkan quotation gitu ya. Nah, makanya ini sangat penting akses to market and key player. Terus
Misalnya untuk instalasi, komponen instalasi sendiri, construction cost, kita istilahnya fit kontraktor, baik dibantu dengan company, bisa mendapatkan quotation atau penawaran budgetary quotation dari instalator atau construction company dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ada reliable and update in-house database. Ya, memang seiring dengan melakukan satu project, dua project, tiga project, semestinya konsultan sudah punya database begitu ya, mengenai elemen-elemen dari cost. Dan akses to industry benchmarking and trend ini somehow ya memang we have to spend money ya di sini ya. Tapi ya kayak S&P Global yang biasanya saya pakai ya gitu ya. Jadi memang berbayar, tapi kita mendapatkan informasi katakanlah simpel mengenai misalnya cost atau steel structure sekarang trennya seperti apa. Jadi kita bisa ketika kita melakukan costing itu kita sudah bisa mempertimbangkan eskalasi dan sebagainya dan sebagainya. Oke, dan tren di spesifik di industri atau istilahnya di market yang memang sudah dilakukan studi ya gitu ya oleh lembaga-lembaga khusus begitu. Memang mungkin saya bisa bilang ya ya seperti saya tadi bilang ini berbayar begitu ya. Tapi untuk menghasilkan satu kualitas fit yang mungkin tidak seberapanya gitu ya, akses mengenai industri benchmarking itu ini cukup penting, sangat penting. Oke, ini mengenai evaluasi method ya. Ini saya disclaimer juga bahwa ini referensinya adalah di PTK 007 ya James Bond. Nah ini procurement guideline, ini petunjuk mengenai pengadaan begitu ya. Kalau kita ngomongnya PSC, Production Selling Contract Oil and Gas, PSC kontraktor yaitu oil and gas company di Indonesia yang menggunakan apa PSC ya, bentuknya PSC, sorry. Nah ini ada tiga evaluasi, metode evaluasi. Jadi yang pertama itu adalah yang biasanya yang pertama justru yang lowest price evaluation ini yang common. Jadi evaluasi berdasarkan harga terendah begitu ya. Tapi saya coba bahas dari yang atas deh. Ini yang quality base atau evaluasi kualitas. Saya nggak tahu apa ini common atau enggak, tapi terus terang selama saya menjalani proyek gitu ya, terutama fit baru dalam waktu dekat ini kami project team mengeksekusi dengan evaluasi kualitas di tahapan fit gitu ya, karena memang ada jadi konsultasi, jasa konsultasi gitu ya. Nah, jadi ini nggak common, tapi kita eksekusi dengan harapan bahwa ini benar-benar fokus ke technical gitu ya. Ini benar-benar fokus ke technical. Ibaratnya kita cari anak yang paling pintar di kelas, gitu ya. Kita cari kontraktor yang paling secara teknikal paling oke lah menurut kita begitu ya. Terus yang kedua tekno komersial. Jadi ini kombinasi antara kualitas dengan cost ya, gitu. Lalu lower price evaluation, jadi ya selama teknikalnya memadai lah ya, standarnya memadai, yang paling rendah harganya, yang berani nawar paling rendah, penawaran paling rendah itu yang menang begitu ya. Tapi kalau kembali ke evaluasi kualitas begitu, jadi secara secara garis besar aja saya jelaskan. Jadi kita akan mengevaluasi secara teknikal dulu, di mana siapa yang nilainya paling besar itu yang dibuka pertama kali untuk amplop komersialnya. Selama angkanya memenuhi owner estimate atau di bawah owner estimate, itu kita tetapkan sebagai pemenang ya. Jadi bisa kebayang ya. Jadi kalau secara simpelnya ya pasti dia akan mendekati OE gitu ya, atau sama dengan owner estimate bahasanya untuk evaluasi kualitas tadi. Dana komersial ini balance ya, jadi ada certain of percentage gitu ya. Jadi itu antara kombinasi evaluasi teknikal bisa 70% maksimum atau 80%, Indonesia 60 sampai 80, komersialnya juga dari harga terendah 20 sampai 40%. Gitu ya. Kalau lowest price evaluation selama ada
selama teknikalnya standar dibuat, oke, memenuhi, oke, buka yang paling rendah. Nah, mungkin advantage and disadvantage-nya yang perlu kita perhatikan begitu ya. Jadi yang seperti saya bilang, kita ngomong disadvantage-nya dulu, quality base ini harganya pasti ya sesuai dengan OE atau bilang katakanlah tinggi begitu ya. Karena apa? Yang kita harapkan istilahnya kualitas. Ya mau dapetin kualitas yang bagus, ya harus bayar lebih mahal ya. Itu nanti saya akan jelaskan di slide saya terakhir ya mengenai komponen ngomongin uang sama kualitas gitu ya. Lalu selanjutnya lebih lama evaluasi proses tentunya pasti ya. Kenapa ya? Karena kita ngomongin technical dari mulai elemen technical requirement-nya juga udah pasti lebih detail, terus kita juga harus punya major technical evaluation begitu ya, yang sistemnya udah otomatis segala macam, intinya definisi mengenai poin-poinnya itu atau kriterianya harus detail sehingga tidak apa ya, tidak berpotensi untuk adanya protes dan sebagainya, subjektivitas dan sebagainya. Tapi advantage-nya ya kita harapkan kualitas daripada fit kontraktornya baik ya, itu high quality outcome, best technical solution, sufficient manpower allocated, mengurangi resiko dari kegagalan. Gitu. Jadi ya untuk lebih cocok di mana gitu ya. Jadi saya sebutkan tadi di bagian quality base itu sendiri ya ini cocok untuk proyek-proyek yang high risk profile ya, proyeknya di mana performance daripada fit konsultan ini yang paling utama ya, udah kompleks high risk project. Terus ya bukan yang biasa-biasa dilakukan atau berulang-ulang dilakukan gitu ya, yang kita udah banyak success story-nya, tapi itu udah biasa udah pakai yang lowest price evaluation gitu ya. Jadi ya kalau untuk lowest price ya tadi best for simple, low risk project and well defined scope. Jadi selama scope-nya udah di-define, kita berulang-ulang melakukan, proyeknya tipikal, udah sering banget dilakukan, ya kenapa kita nggak pakai lower price evaluation gitu ya. Ya, terus kalau tekno komersial tadi yang balance decision making, jadi ya quality sama cost-nya ya, penting gitu ya. Saya pernah mengeksekusi tiga-tiganya, ya saya nggak bisa bilang mana yang ini ya. Jadi memang berbeda-beda projectnya gitu ya. Jadi berbeda-beda cara project scale projectnya. Jadi seperti saya tadi bilang gitu, kenapa kita memutuskan untuk pakai kualitas ya karena kita menilai bahwa ini proyeknya kompleks, resikonya tinggi gitu. Nah, lalu ya mungkin saya langsung ke yang lowest price evaluation, keuntungannya ya tentunya cost saving, simple and transparent proses ya, jadi lebih simple dan transparan gitu. Makanya kalau dari PMT ya paling seneng pakai apa namanya lowest price. Ini more common lah, mungkin 80% saya bisa bilang. Bahkan teknik komersial juga cukup jarang ya gitu. Apalagi evaluasi kualitas yang saya tahu ya saya di suatu perusahaan jadi pionir untuk melakukan fit dengan evaluasi kualitas. Oke, ya disadvantage-nya lower price, ya bukan tentu berarti kualitasnya seperti apa ya, tapi mungkin kalau untuk yang tadi saya bilangin untuk istilahnya untuk skala proyek yang sudah berulang-ulang atau misalnya yang sudah common, nah, itu pengaruhnya sedikit terhadap kualitas ya. Tapi kalau yang kompleks project kita terapkan dengan harga terendah, ada kemungkinan disadvantage-nya itu resiko daripada kualitas yang rendah, less innovation, dan mungkin nggak memenuhi ekspektasi dari technical requirement. Oke, ini masuk ke bagian akhir ya. Jadi saya mau bahas mengenai apa aja yang kita bisa improve gitu ya dari hasil untuk mengimprove dari hasil fit itu bagaimana kita mengimprove cost estimasi. Ya mungkin tadi yang saya sudah sempat gambarkan di penjelasan sebelumnya ya, begitu ya semakin detail dari mulai engineering dan MTO, material take off, gitu ya, dengan menstandardized technical deliverable dan MTO akan mengurangi uncertainty dan memastikan bahwa semua komponennya dihitung. Ya ini akan ada trading dengan ini ya, dengan schedule gitu ya. Tapi ya itu tadi saya bilang bahwa
ada certain of deliverable requirement yang memang secara standar atau default itu dibutuhkan untuk mendeliver class 2 cost estimate. Jadi yaitu di poin yang pertama, yang kedua tadi project execution plan saya pikir cukup clear. Nah tadi poin 3 mengenai market survey and RFQ di budgetary code juga saya sudah tadi gambarkan. Berarti mungkin nggak akan semuanya begitu ya, untuk kayak bug-bug material yang kecil mungkin kita bisa ngambil dari database kalau kita dapat angkanya luar biasa begitu ya. Tapi mungkin dari untuk major equipment setidaknya kita dapat atau 70-80% dari komponen cost itu kita bisa dapatkan, sehingga kita tie-in dengan tadi accurate daripada cost estimate CE yang kita harapkan untuk fit ini di kelas 2 ya. Jadi punya plus minus 15-20%. Oke, lalu historical data from past project, ada risk-based contingency. Nah ini yang menurut saya, nanti saya akan jelaskan di slide setelah ini mengenai cost and risk schedule analysis CSRA secara garis besar ya, karena itu mungkin bisa jadi satu pembahasan khusus gitu ya. Itu akan sangat bagus kalau ya mungkin udah pernah juga di PMI mengenai itu untuk dibahas, tapi itu sangat baik untuk dibahas. Lalu industrial benchmark and trends. Oke. Nah, ini mungkin saya bahas secara garis besarnya aja mengenai CSRA atau Cost Schedule Risk Analysis. Gitu. Jadi, nggak semua perusahaan itu, saya terus terang, saya kenal ini dulu di 2011 kali ya, di belasan, waktu itu saya kerja di Chevron gitu. Jadi, memang ya mungkin untuk beberapa perusahaan yang mature ini udah bukan barang yang baru gitu. Ini udah sesuatu yang harus diaplikasikan dari ketika mengeksekusi proyek gitu. Tapi sayangnya nggak semua perusahaan istilahnya punya pemahaman gitu ya, atau mengaplikasikan mengenai risk analysis khusus untuk cost and schedule ini. Oke, jadi purpose-nya ya tadi untuk mengidentifikasi atau mengquantify uncertainties dari cost and schedule estimate. Approach-nya ya menggunakan data historis atau expert judgment dan Monte Carlo simulasi Monte Carlo. Oke, input-nya mengenai baseline estimate, duration uncertainty, identify risk, project assumption. Lalu output-nya mengenai probability dari meeting target outcome distribution, sensitivity analysis, recommended contingencies. Benefit-nya untuk mensupport realistic and proactive decision making. Secara simpel seperti ini mungkin ya, kalau kita lihat tabel di situ, itu kita ngomongin probability, biasanya kita kenal P1 sampai P100, yang istilahnya secara simpel kita bisa ngomong P90 ya kemungkinannya akan terjadi itu banyak besar begitu ya. Kita ngomongin P10 ya bisa terjadi gitu, tapi kemungkinannya kecil. P0 ya udah katakanlah nggak pernah terjadi gitu. P100 ya pasti terjadi ya. Secara simpel aja saya jelaskan ya. Nah, lalu jadi kita dengan melakukan cost and schedule risk analysis kita bisa lihat base schedule kita posisinya di mana begitu. Terus dari mana Pak? Ya tadi saya bilang dari key inputnya seperti apa. Kita punya baseline estimate dari durasi, including dengan costingnya begitu ya. Costingnya mengikuti. Lalu ada duration uncertainties. Ya kita ngomongin lah masalahnya. Oh ini ada kemungkinan bisa lebih cepat atau kemungkinan lebih lambat atau ya, dan sebagainya. Kita lihat gitu ya. Nah itu yang dibilang bahwa ada common approach-nya pakai historical data atau expert judgment. Begitu. Oh pengalaman saya misalnya mendatangkan barang ini bisa lebih cepat loh. Atau oh ini bahkan bisa terlambat beberapa bulan begitu itu hal itu. Nah, lalu kita juga memasukin risk register mungkin untuk beberapa major risk untuk dipertimbangkan di sini sehingga ya nanti ya biasanya menggunakan software Primavera ya P6 lalu akan dilakukan simulasi Monte Carlo. Ini salah satu gambarannya aja gitu ya. Ini saya bukan mengenalkan, mungkin secara garis besar ya saya bahas begitu. Seperti dilihat mungkin dari tabel ini nggak terlalu terlihat jelas, tapi yang merah itu adalah mengenai ini ngomongin durasi, bahwa kalau kita ngomongin mungkin schedule ini di P30-an something ya gitu, dimana
durasinya sekitar 1.400. Tapi kalau kita ngomongin P80 ya, likelihood-nya yang mungkin terjadi dia mungkin terlambat berapa 200 hari gitu ya, sekitar 200 hari. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan ya. Akan jadi pertimbangan begitu ya, akan jadi pertimbangan bagaimana misalnya uh, mengenai mitigasi ke depannya. Nah, ini kembali ke company decision sebenarnya, kembali ke company decision. Apakah kita akan mempertahankan istilahnya base schedule kita? Katakanlah kalau memang base schedule kita sudah di probabilities yang lebih oke, atau kita misalnya tidak bisa nih kita kita nggak pede lah, maksudnya bahasanya kita nggak pede, kita mempersyaratkan bahwa istilahnya probabilities ini atau P ini harus di 80 misalnya seperti gitu. Tentunya akan ada mitigasinya nih. Bagaimana mitigasi hal-hal tersebut bisa terlaksana begitu? Apakah dan mitigasi ini biasanya harus kita dihitung dalam bentuk merefleksikan dari cost mitigation gitu ya. Jadi kalau untuk memenuhi schedule sesuai dengan harapan kita berarti ada resiko costing yang akan memang terkuantifikasi dan harus in place gitu ya. Itu mungkin gambaran garis besarnya. Saya yakin baiknya ada pembahasan khusus ya karena ini cukup penting gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ngomongin people gitu ya, ngomongin orang, bagaimana mengimprove quality daripada fit result. Nah ini jadi ya qualified tim dari mulai jadi dari mulai tender gitu ya. Intinya tim PMT-nya sudah ya ketika kita mendefinisikan suatu tender dokumen itu sudah oke gitu ya bahasanya. Jadi mulai jangan istilahnya ini biarkan dilakukan oleh istilahnya tim yang terbatas. Emang kamarnya begitu ya. Makanya saya cerita kenapa poin-poin ini hidup karena belajar dari pengalaman gitu ya. Orang belajar dari kesalahan kan biasanya lebih nempel gitu. Bahasanya kan begitu. Nah, jadi kadang-kadang company atau perusahaan nggak mau dia istilahnya untuk untuk menginvest dari depan, tapi justru pada saat early ini ketika mendefinisikan ini ya secara cukup harus punya tim yang qualified. Ya, ketika mendefinisikan tender, bagaimana scope-nya, bagaimana strateginya, apakah ini bentuknya call off, misalnya apakah blanket, apakah yang lain gitu ya, seperti itu, apakah lump sum misalnya, nah kayak gitu ya, intinya itu harus dari awal. Lalu selanjutnya, nah ini kalau ngomongin poin kedua interview begitu ya, memang semua kadang-kadang kalau saya untuk beberapa key personel tim kami biasanya langsung melakukan interview karena apa yang dilihat di kertas atau CV ini memang beda dengan kenyataannya gitu ya. Ya mungkin nggak applicable buat semuanya, tapi itu dari pengalaman yang melakukan interview, spend waktu buat interview karena kalau kita ngomong fit ya komponen utamanya ya namanya engineering ya cuman orang, software sama deliverable gitu ya intinya kan cuman orang sama software malahan gitu ya, jadi nggak ada salahnya kita untuk menginterview daripada tim fit contractor itu sendiri. Lalu clear roles and communication, nah ini dedicated PMT gitu ya ke konsultan offices. Ini saya snapshot ini lucu juga saya why does Zoom have offices gitu ya? Kenapa Zoom aja punya office gitu ya? Kenapa mereka nggak Zoom sendiri kan udah kita kenal kita kan ya kenapa mereka tetap punya kantor gitu ya? Yang saya pikir sih ya kalau buat saya pengertian saya bahwa komunikasi secara langsung itu penting gitu ya, jauh lebih efektif gitu ya, jauh lebih efektif ya kalau nggak ada keterbatasan ini ya gitu ya keterbatasan istilahnya area gitu ya. Jadi ya selama kami mengeksekusi fit ya biasanya kita tempatkan PMT ini di kantor konsultan gitu. Jadi untuk memaintain consistent communication gitu dan resolve isu secara cepat. Nah ini yang saya tadi poin yang somehow kadang-kadang di ignore gitu ya. Jadi tidak melibatkan tim operasi atau konstruksi expert di tahapan fit gitu. Oh nanti aja pas lagi eksekusi. Padahal keterlibatan mereka ini pada saat design phase, define phase ini ya cukup penting ya nggak semua tapi ya mungkin
istilahnya apa ya yang sudah levelan spesialis ya atau expert ya diminta untuk mengkaji atau mereview hasil dari fit itu sendiri ya. Jadi praktikal bisa dioperate, bisa di apa? Karena kita ngomongin long term performance dan constructability juga gitu. Nah, poin nomor 4 ini manage personal turnover smoothly. Nah, ini orang come and go gitu ya. Kita nggak bisa hindarin ya gitu. Ya kalau saya prakteknya biasanya saya apa apa terapkan penalti begitu ya. Jadi biar fit konsultan atau kontraktor ini istilahnya aware gitu ya untuk mengganti orang. Kita nggak bisa menahan orang. Kita nggak oh ini orang harus ada di sini. Ya namanya orang resign ada alasannya, mungkin cari yang lebih baik dan sebagainya di tengah-tengah proyek gitu. Tapi ya bagaimana kita memanage turnover ini secara smooth gitu ya. Ya jadi ya pasti ada prosesnya gitu kan, orang ada namanya apa notice begitu, tapi bisa di manage ya. Jadi untuk beberapa project yang mungkin kalau misalnya yang secara company sudah secara global, ini bisa lebih cepat tertangani gitu ya, karena dia bisa ngambil resource dari region mana gitu. Tapi kalau untuk yang apa ya mungkin lokal ya mungkin bisa tarik dari project mana segala macam. Tapi ini harus kita jabarkan di dalam kontrak kita ya gitu. Yang tadi saya bilang biasanya saya mengapply penalti biar fit konsultan juga punya awareness terhadap turnover ini. Itu karena ini nggak bisa dihindarin, kita ngomongin managing people gitu ya, memanage people ya orang come and go. Oke, selanjutnya bisnis proses. Ini saya jabarkan secara garis besar aja karena waktunya udah lumayan lama juga ya. Jadi mengenai scope definition, early stakeholder management, comprehensive risk management ya gitu ya. Jadi sudah mulai kita dari awal bahkan gitu ya. Kalau kami memang dari mengenai risk register, risk management, risk apa istilahnya evaluation, terus kontrol ini dari awal stage gitu ya, dari mulai apa konsep udah kita dari mulai project apa konsep kita sudah apa mengaplikasikan daripada risk management. Gitu. Lalu effective change management, jadi kita ngomongin misalnya apa ya, nah, kalau itu ada technical query dan segala macam, kita harus bisa definisikan itu gitu ya. Sorry, ya definisikan itu terdokumentasi dengan baik. Lalu ya itu tadi biasanya kita punya standar ya begitu untuk setiap perubahan dan bagaimana memanagenya. Quality assurance ya kalau untuk beberapa project yang istilahnya tadi saya bilang kompleks segala macam ada get review, checkpoint ini common biasanya di perusahaan. Lalu tambahannya third party verificator gitu ya. Kalau memang perlu diverifikasi hasil dari fit kita lakukan. Biasanya ini apa tergantung company gitu ya. Lalu apply milestone ini penting menurut saya. Jadi biasanya pada saat dokumen kontrak atau mulai tender kita sudah bisa mendefinisikan milestone ya karena kita sebagai katakanlah kontraktor atau company atau klien project owner kita sudah tahu fit ini berapa lama. Kita udah tahu critical path-nya, kita harus sudah tahu milestone-nya di mana dan kita bisa jabarkan gitu ya, jabarkan di dalam kontrak kita sehingga bagaimana si apa istilahnya bagaimana si kontraktor ini akan mengejar target-target itu istilahnya atau mengeksekusi proyek sejalan dengan milestone yang dilakukan untuk menghindari yang namanya keterlambatan dan sebagainya dan istilahnya apa ya karena ini pasti bagian dari critical path begitu ya jadi apa fokus terhadap critical path ini lebih benar-benar istilahnya tereksekusi dengan baik. Lesson learn ini berulang-ulang gitu ya,
listen learn yang saya bilang bahwa nggak semua company punya database atau melakukan listen learn harus didokumentasikan. Sayangnya ini mungkin kesempatan saya untuk mengatakan bahwa ya mulailah kita untuk apa istilahnya mencatat, mendokumentasikan dan men-share listen learn itu ya dari setiap project. Oke, ini mungkin beberapa slide saya yang terakhir. Nah, ini ngomongin teknologi, bagaimana teknologi mengimprove kualitas dari feed itu sendiri. Kalau ini menurut saya common ya, jadi 3D modeling software ini akan membuat akurasi cukup baik ketika material take off untuk better costing. Terus ini gambarnya saya ambil dari internet ya, saya nggak ngambil dari proyek saya. Nah, ini untuk membantu visualisasi dan ya meresolve constructibility isu ya, spesial terutama di kompleks-kompleks struktur kayak Observe Platform. Terus yang nomor 2, Advanced Document Management System. Oke, ya ini saya pernah pakai dari yang mulai, ya bukan mulai ya, punya pengalaman yang dari mulai manual begitu ya, hard copy, disirkulasi, ya namanya produknya Fit itu kan reporting ya, dokumen report, disirkulasi, coret-coret, segala macam ya, menurut saya itu udah bukan zamannya ya, gitu ya. Memang tergantung skala project, tapi saya yakin banyak sekarang konsultan atau istilahnya ya mungkin teman-teman IT di sini yang udah canggih lah, bisa buat secara lokal gitu. Saya pernah pakai dari sistemnya dari buatan non lokal sampai lokal bagus-bagus begitu ya mengenai Advanced Document Management System ini. Kenapa? Gitu. Kalau kita ngomongin FIT oil and gas itu dokumennya ya untuk skala kecil project itu bisa deliverable itu sekitar 200 sampai 500 deliverables gitu ya. 200 sampai 500 reporting. Di mana kalau kita ngomongin cycle of document ya katakanlah paling sedikit 2 cycle, 3 cycle berarti ya katakanlah 500 kali 3 1.500 dokumen dalam waktu katakanlah 6 bulan. Dan itu ada berapa orang yang mendevelop, ada 70 orang. Bagaimana kita memanage semuanya gitu. Kalau kita, ya dulu bisa ya Pak manual, oke. Ya kan. Tapi ya sekarang banyak teknologi yang sudah bisa PDF gitu ya, lalu bisa online barengan bahkan mereview dan sebagainya. Bisa kelihatan trackernya, terus bisa kelihatan hierarkinya, ada automated hierarchy dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ya seperti saya bilang ini dokumen fit ini ya deliverable-nya atau hasilnya reporting gitu ya. Kenapa kita nggak mau investasi ya di dokumen manajemen sistem gitu. Kita udah nggak usah ngeprint lagi, semua untuk audit juga nanti bisa kelihatan siapa aja yang sudah mereview dan bentuk reviewnya seperti apa gitu ya. Jadi udah nggak ada paper lagi, tapi secara dokumentasi lebih baik gitu. Jauh-jauh lebih baik. Lalu ya project management software ini udah ya mungkin udah common pakai untuk scheduling, untuk costing bahkan ya gitu ya udah nggak pakai Excel lagi banyak bukan banyak ya, ada beberapa perusahaan yang sudah mature tadi menggunakan cost software gitu ya udah nggak pakai Excel lagi lah bahasanya demikian. Oke, nah conclusion ke tahap akhir jadi ya mungkin bisa dilihat di grafik yang sebelah kanan gitu ya jadi ada planning, design, construction, completion ini mungkin orang project management udah sering lihat ya. Jadi ada dua curve di situ, ada cost of changes sama ability to make changes. Gitu ya. Jadi kalau pada saat planning, cost-nya of changes-nya rendah atau bahkan nggak ada, tapi ability untuk melakukan perubahannya besar sekali. Pada saat mulai desain, cost of changes sudah mulai nambah, tapi ability-nya makin berkurang. Nah, pada saat construction atau completion, istilahnya ketika kita melakukan ability to make changes, iya sangat minim. Tapi kalau ketika kita melakukan cost of changes-nya sangat besar. Jadi ya intinya yang mau disampaikan adalah bahwa kita harus memiliki planning yang baik gitu ya dari awal tuh perencanaan itu sangat penting. Kalau ini saya nge-quote aja fail to plan ya plan to fail. Ya ketika kita merencanakan untuk gagal gitu ya. Ketika kita gagal merencanakan ya kita berencana untuk gagal
Gitu. Ya, conclusion yang pertama, ya ini saya tekankan bahwa fit typically terutama untuk oil and gas dan beberapa industri yang lainnya ini lebih kecil dari 5% ya total cost. Tapi impact-nya untuk khusus project ini signifikan. Gitu. Jadi dengan harapan bahwa kualitas dari fit ini sebagai pondasi yang untuk kelancaran dari project dan successful execution basis. Jadi ya komponen lainnya adalah eksekusi gitu ya, execution. Ya sayangnya saya nggak punya data nih untuk menjelaskan seberapa efektifnya fit gitu ya untuk mengcosting dari apa untuk mengkotas cost cutting ya gitu ya intinya dari tapi udah kebayang bahwa dia akan mendrive 95% yang lainnya gitu ya kalau dari uh, pengalaman kawan ini bisa turun apa bisa mengcost cutting sampai 20% bahkan ya. Hasil fit yang bagus itu bisa mengcost cutting sampai 20% daripada FPCI cost itu sendiri. Lalu selanjutnya nah itu investing in quality during the early stage gitu ya. Jadi itu yang saya tadi bilang bahwa kita berinvestasi dari mulai awal fit dan kondisi planning. Lalu ya tidak lupa ini sangat penting kayak project management principle dari mulai risk management, stakeholder engagement, procurement strategi, interface management. Ya, gitu. Jadi dari awal kita sudah memanage itu gitu ya. Jadi risk management ya sangat penting. Ya stakeholder apalagi ya maksudnya ya semua komponen dari project management ini ya harus diaplikasikan dengan benar ya, diaplikasikan dulu deh maksudnya gitu ya. Karena saya bilang ya berdasarkan pengalaman saya nggak semua juga perusahaan istilahnya dengan PMT memadai atau project team memadai mengaplikasikan ini. Gitu. Untuk beberapa company ini udah jadi requirement begitu ya. Lalu selanjutnya strong leadership and a competent PMT. Ya. Nah ini ya, yang melakukan adalah project management teamnya itu sendiri gitu ya. Jadi yang menentukan arahnya kemana, yang membuat decision kemana, yang ya secara garis besar, yang istilahnya menentukan strategi-strategi yang tadi saya sampaikan adalah PMT. Itu kembali lagi ke leadership dan competent project management team. Oke, ini slide terakhir ya. Apakah kualitas fit direct proportional to the price? Ya, ini cuma ya istilahnya harapannya untuk membuka. Ya, memang nggak semua yang mahal itu bagus ya barangnya. Tapi kita coba bahas satu-satu di sini. Jadi kalau uh, kita realistis gitu ya, ketika kita mempersyaratkan tim yang lebih experience dan memiliki expertise yang lebih khusus spesifik ya udah pasti bayarannya lebih tinggi ya gitu. Tapi ya untuk memproduce ada dan untuk memproduce kualitas fit yang lebih baik. Lalu ngomongin metodologi and proses juga sama. Proven metodologi, structure proses, kualitas dari fit. Konsultan yang istilahnya mengaplikasikan black practice yang tadi saya sebutkan, ya ada kemungkinan mencas lebih tinggi fee-nya. Lalu teknologi and tool use, ya seperti tadi saya bilang ya, maksudnya kita ngomongin advanced teknologi, ya kita ngomongin tadi apa, advanced document management system, ya udah pasti ada investasi yang di situ. Nah, ini juga akan ngomongin increase daripada costing. Lalu stakeholder involvement, ya ngomongin stakeholder ya kita ngomongin resources begitu ya. Nah, kalau nggak mau spend resources, kita pakai 1-2 orang aja cukup katakanlah. Ya, ini istilahnya require more resources. Ya kita ngomongin efektif, bisa ya. Ini more resources itu ngomonginnya ya costing lagi. Dan quality of data information. Nah, ini tadi yang apa kita ngomongin misalnya standar daripada standar untuk costing gitu ya. Studi-studi dari global market dan sebagainya itu you have to spend itu intinya itu ngomongin lagi masalah uang ya gitu ya costing itu higher fees ya tidak menyebabkan ya costingnya bisa naik lagi gitu. Itu jadi bahan pertimbangan ya gitu ya jadi
istilahnya ya saya terus terang gitu ya, beberapa tahun terakhir ini memperhatikan bahwa ya khususnya di dunia oil and gas gitu ya, kadang-kadang teman-teman ini jadi banting-bantingan harga gitu, itu yang disayangkan gitu ya. Terus terang aja, ya ya semoga itu tidak menurunkan kualitas atau dari deliverable. Ya, tapi kita harus realistis ya untuk mendapatkan sesuatu yang istilahnya dengan kualitas bagus, ya we have to spend. Gitu. Seperti yang ini gambaran secara garis besarnya. Itu saya ambil ya. If you pay peanuts, you get monkey. Ya. Ya, kalau kita bayar buat kacang ya dapetnya monyet lah ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Oke, oke, ya waktunya nggak banyak untuk tanya jawab, tapi ya silahkan aja. Terima kasih banyak teman-teman udah bersama dengan saya. Mungkin waktunya agak offset saya. Ya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ya ke Mbak. Oke, Pak Jerry, terima kasih banyak atas pemaparannya dan benar-benar praktikal ya tadi saya perhatikan. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu para peserta. Mungkin sebelumnya saya minta maaf in advance karena mungkin tidak bisa membacakan seluruh pertanyaannya. Mungkin ini sangat banyak sekali bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih tertarik untuk bertanya. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Jerry langsung ya, Pak ya. Boleh ya? Oke, Ya. mungkin izin saya pick beberapa pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Mungkin ini pertama dari Bapak Saud Siahan. Apakah akurasi feed untuk industri oil, gas, chemical, etc. execution dapat mencapai atau menjanjikan kurang lebih 10% untuk keputusan investasi dan faktor utama apa yang mempengaruhi akurasi biaya feed tersebut? Mungkin boleh dijawab dulu, Pak Jerry. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi ya seperti tadi saya jelaskan bahwa istilahnya feed oil and gas ini mengacu tadi yang commonnya ke ASE tadi ya. Jadi yang 1897 itu yang kita kejar tuh memang kelas 2 cost estimate ya, di mana range-nya itu sekitar 10 sampai 15% begitu, sampai 20% ya, minus 15 sampai 20%. Nah, tadi kalau Bapak ngomong 10%, nah itu memang di luar daripada harus fit plus-plus istilahnya. Ya, seperti saya bilang, seberapa detail kita akurasi itu, seberapa mature juga deliverable yang kita develop. Gitu kan ya. Jadi kalau seberapa mature tadi sampai MTO gitu ya, sampai istilahnya kalau mau 10% ya udah dekat ke execution atau tender gitu ya dari komersial daripada EPCI atau kontraktor itu sendiri gitu. Jadi kalau mau kita geser mungkin aja gitu ya, tapi ya akan jadi fit plus plus bahasanya begitu, lebih dekat ke detail engineering. Ya, apakah bisa geser? Nggak bisa. Ya, kalau contohnya seperti apa? Ya, kalau kita misalnya kita ngomongin equipment, selama kita belum purchase, ya, selama kita belum beli kan katakanlah, kita nggak tahu nih, misalnya inlet outletnya gimana, segala macam, posisinya gimana, terus tambahan-tambahan komponen-komponen pendukung lainnya seperti apa, gitu. Jadi memang ada batasnya sebelum kita purchasing something, gitu. Nah, tapi dalam realitasnya ketika kita mengaplikasikan, ya, ketika kita mengaplikasikan cost estimate yang tadi saya jabarkan, begitu ya, nah itu bisa terlihat bahwa dalam tender, ya ini secara garis besar dalam tender, bahwa penawaran dari PCI kontraktornya di kisaran owner estimate itu, sesuai dengan hasil dari itu mungkin ya. Jadi faktor suksesnya di situ. Faktor sukses berikutnya ketika nanti sudah eksekusi, bagaimana change order yang ada kan, intinya kan begitu. Intinya ya. Tapi ya istilahnya dari mulai tadi hasil fit, kita ada fit kontraktor yang sesuai atau di bawah OE, itu sudah menunjukkan bahwa fitnya oke lah. Nah, kita next step-nya adalah ketika eksekusi, seberapa banyak change order yang in place. Mungkin gitu ya, Mbak Dia ya. Oke. Oke, Pak Jerry, terima kasih dan semoga menjawab kepada Pak Saud.
Pertanyaan kedua, ini saya ambil dari Pak Muhammad Apriyudi Chef Putra. Terima kasih Pak Jerry, saya tertarik dengan salah satu strategi maintain feed quality dengan turnover yang smoothly. Bagaimana pandangan Bapak terkait tren tim PMT Feed dengan kontrak TPC? Di satu sisi masalah uncertainty feed project, apakah selesai sampai feed atau lanjut EPC? Di sisi lain terkait job security dari tim PMT sendiri. Terima kasih. Oke, nah ini ya pertanyaannya, banyak pertanyaan. Iya, banyak sekali, Pak. Oke, sebenarnya ya ya oke ya. Aduh, saya jadi buka-bukaan nih ya. Saya 20 tahun pengalaman mungkin udah belasan perusahaan ya, gitu ya gitu. Eh ya ini kaitannya dengan untuk menjawab ini ya. Tim PMT Fit, PMT Fit ya saya ngomongnya buat ya misalnya ini dari sisi company aja ya, jadi kontrak TPC dan sebagainya. Ya orang tuh eh, ya secara tim itu kan atau secara personal ya bekerja di suatu tempat tuh pasti ada objektifnya ya, ada tujuannya gitu ya. Jadi yang paling gampang aja lah selama bayaran oke gitu kan, masalahnya kan demikian gitu ya. Orang akan tetap di situ selama selama apa istilahnya pekerjaan atau dinamika timnya oke, selama apa eh, proyeknya, kepastian proyeknya berjalan ke depannya, ya orang akan memilih di situ. Saya sendiri moga-moga ya menyelesaikan satu stage gitu ya. Jadi dalam artian fit selesai, ya kalau saya mau resign, resign biasanya gitu. Atau misalnya ketika udah konstruksi, handover segala macam, ya setelah satu proyek selesai misalnya, tapi tidak di tengah-tengah stage gitu ya. Nah, tapi namanya orang come and go ini kita harus manage ya sebagai project management team gitu ya. Kita nggak ngomongin lagi backgroundnya, ada yang ya tentunya kalau misalnya kita ngomongin orang yang apa istilahnya permanen atau staff gitu ya akan beda dengan orang-orang dengan kontrak TPC. Kalau saya sendiri kalau memanage kontrak TPC ini biasanya orang-orang dengan harga berbeda. Mbak Dia intinya begitu. Ya biasanya dengan harga yang berbeda atau harga khusus biasanya demikian. Nah, ini kembali ya. Jadi kalau pertanyaannya tren TPMT dengan kontrak TPC ya tentunya ini apa? Ini tergantung daripada si project owner-nya sendiri ya. Strateginya seperti apa? Kalau saya ditanya kenapa Pak kontrak TPC? Yang pertama ini ininya project ya bahwa kita ngomongin project. Jadi project itu ya ada risiko, ada batas waktunya, ya kan? Kita ngomongin project 5 tahun lah katakanlah, misalnya tapi ada tahapan ini, ada tahapan FID lagi gitu kan, intinya begitu. Terus kenapa nggak ada hire atau misalnya tipis ini kembali ke strategi proyeknya. Nah kalau kita ngomongin orang turnovernya, ya ini kembali ke personal masing-masing gitu ya. Itu saya nggak apa uh, ya kalau saya bisa jelaskan cuma pasti banyak lah. Tapi intinya seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jerry atas jawabannya. Hmm. Ini kan masih banyak sekali ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawabkan di sesi hari ini. Mungkin nanti bisa kami bantu sampaikan ke Pak Jerry untuk beberapa rekapan pertanyaannya dan nanti mungkin bisa di-share ya Bapak Ibu. Nah, tadi ada beberapa yang bertanya terkait materi. Untuk materi nanti akan kami share bersamaan dengan sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu untuk share materinya. Baik, dengan itu izin saya tutup sesi hari ini. Terima kasih banyak Pak Jerry atas waktu dan juga sharing-sharing session yang luar biasa dan juga antusiasnya yang sangat tinggi dari para peserta hari ini ya Pak. Mungkin sebelum kita tutup akan dilakukan sesi foto bersama terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu peserta prank 119 pada hari ini dipersilakan untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Ya, akan dinyalakan kameranya. Oke. Oke ya, untuk halaman pertama saya save dulu. 1, 2, 3. Nah, saya save dulu ya. Oke. Oke, next satu lagi. 1.
2, 3. Lihat lagi. Tuh, satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih Pak Jerry untuk Ya, terima paparannya kasih malam semuanya. ini. Terima Terima kasih, kasih Penny. peserta yang Pak lain. Jody dan Terima Bapak kasih Ibu Pak Jerry. sekalian. Yuk. Sampai jumpa di Nah, prank Terima kasih selanjutnya. Mas Jangan lupa daftar terima kasih assignment. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di prank selanjutnya. Terima Kasih. kasih Pak Jerry sekali Yuk, lagi. semuanya. Ya, terima Banyak, kasih Pak Jerry. Mas Terima Andi, kasih Mas juga Kak Nuri, Dia. Mbak Dian. Ya, makasih Pak. Saya Saya izin izin tutup live ya. forum-nya ya. Izin live Ya, Pak Nuri. Jerry.